GoPro Hero 9 udah keluar spesifikasinya. Haruskah kita beli itu? Mau tahu perbandingannya? Yuk lihat sama-sama. Oke guys, selamat kembali ke channel Mark Angel. Jadi hari ini gue mau ngebahas mengenai GoPro Hero 9. Ya kan, itu adalah GoPro Hero yang terbaru. Biasanya setiap tahun, akhir tahun itu GoPro mengeluarkan line up-nya. Jadinya ya sekitar September ini dia ngeluarin teasernya. Kemudian mulai Oktober itu mulai shipping, biasanya sampai Indonesia itu November. Nah, buat kalian yang baru di channel gua, welcome. Channel gua kebanyakan bahas mengenai FPV drone. Jadi hari ini gue bakal ngeliat dari kacamata para FPV drone pilot. Nah, kita akan coba bandingin beberapa speknya dengan action kamera yang lain. Antara lain adalah GoPro Hero 6, GoPro Hero 7, GoPro Hero 8, Osmo Action, GoPro Max, dan Insta360 One R. Karena GoPro Hero 9 nih keluar dengan harga yang premium dan spek yang premium. Nah, hari ini gue bikin tabel. Nah, di tabel ini kita bisa lihat komparasi antara action cam yang ada. Kita mulai dari harga dulu. Harga itu yang paling murah sekarang itu yang menurut saya masih worth it lah untuk dibeli adalah GoPro Hero 6. Nah, jadinya kalau kalian yang pengen bikin sinematik dengan budget yang ngepas, ya ini menurut saya sih GoPro Hero 6 udah paling pas. Jadinya kalian harus beli GoPro Hero 6 itu dengan RS Go programnya. Ya, program itu jadinya bisa stabilin footage-nya gitu. Jadi dengan harga sekitar ya 2-3 juta untuk GoPro-nya, kemudian sekitar 1,5 juta, kayaknya $99 deh. Untuk RS Go ya, kalian bisa dapat 4 juta gambar yang smooth banget. Itu keren banget. Terus kemudian di atas GoPro Hero 6 itu adalah GoPro Hero 7. Ini juga masih worth it. Dia ada Hyper Smooth. Harganya sekitar 3-4 juta kalau misalnya second ya. Kalau misalnya baru sih ya 4 jutaan ada sih. Cuma nggak worth it lah kalau misalnya GoPro 7 kita beli yang baru. Kemudian di atas itu baru mulai ke harga sekitar 4-5 juta itu bisa dapat Osmo Action sampai GoPro Hero 8 ya. Nah, kemudian di atas itu naik lagi, langsung loncat ke sekitar harga 8 jutaan, sekitar 7-8 juta lah. Nah, ini ada GoPro Hero Max, terus ada GoPro Hero 9. Ini pasti harganya sekitar segitu sih nanti pas keluar sih. Sekarang itu harganya di website adalah 449, which is kalau misalnya kali 1,5 sekitar 7 juta. Tapi awalnya nggak mungkin sedekat itu. Pasti di atas itu, pasti diketok harganya 8 juta. Similar dengan Insta360 One R atau GoPro Hero Max. Nah, GoPro Hero Max kan itu 360 only. Yang keren itu Insta360 One R bisa dapat lensa untuk 4K dan lensa untuk 360. Jadi bisa diubah-ubah tuh. Nah, kalau menurut saya sih ini lebih worth it Insta360 sih. Kalau misalnya kalian ngomong worth it ya, harganya best bang for the buck, itu Insta360 One R dapat 2 lensa desain yang modular gitu. Jadinya bisa ganti-ganti. Ini adalah untuk lensa 360-nya, terus ini untuk baterainya. Baterainya dipasang di sini. Ceklek. Nah, untuk kameranya sendiri saya lagi pakai ini untuk recording. Jadi dia tinggal taruh monitornya slash ini adalah otaknya gitulah untuk yang LCD-nya itu ya. Berikutnya adalah LCD depan. Kalian kalau misalnya mau ngevlog dengan action kamera, pastinya LCD depan itu sangat-sangat penting sih untuk framing sendiri. Karena kalau nggak gini, GoPro Hero 7 ya, gimana kita mau framing, justru sambil ngeliat, kalau nggak ya ngetes-ngetes dulu, kalau nggak pakai handphone gitu, which is ya lumayan takes time banget gitu. Makanya kalau misalnya GoPro Hero 6, 7, 8 ini semuanya nggak ada front facing kamera. Tapi mulai dari Osmo Action, GoPro Max, Insta360 One R, GoPro Hero 9 itu semuanya ada front facing kamera. Jadi tentunya kalau misalnya untuk vlogging bisa dicoret semua yang di atas. Berikutnya kita bahas mengenai IBIS, In Body Image Stabilization. Jadi seberapa stabilnya nanti image kita. Kalau ini saya ranking dari 1 sampai 5. 1 itu paling jelek, 5 itu paling bagus. Kalau dari in body sendiri, GoPro Hero 6 paling jelek gitu. Karena dia ada stabilization, cuma itu buat basa-basi doang sih. Jadi biasanya saya turn off
supaya bisa diproses di RSGO nanti. Berikutnya adalah GoPro Hero 7. Nah, GoPro Hero 7 saya rankingnya adalah 3. Hypersmooth itu keren. Ya, buat FPV drone itu cocok banget sih. Karena dia bisa stabilin tapi nggak terlalu agresif gitu. Jadi kalau FPV drone itu kan suka muter-muter. Wow, muter-muter. Kalau misalnya terlalu agresif kayak Hypersmooth Boost itu agresif banget. Osmo Action itu agresif banget. Nggak akan kelihatan gitu kalau misalnya kita muter nih kayak gini, ya kan, ini kan 360 nih muter, kita akan kelihatan kayak begini lalu balik lagi di gambar itu karena dia agresif banget supaya stabilin gambarnya gitu, jadi aneh lah. Yang paling cocok menurut saya sih kalau untuk FPV drone freestyle itu GoPro Hero 7 dengan Hypersmooth-nya. Kalau misalnya kita mau naik lagi ya, GoPro Hero 8 dengan boost-nya itu menurut saya sih mirip dengan Osmo Action boost-nya. Jadi itu lumayan agresif tuh, dia punya stabilisasi. Ya, kalau kalian buat action cam, buat di atas sepeda atau di motor, di mobil, itu boost mantep banget sih. Karena nggak muter-muter ya. Terus yang dapat nilai 5 itu adalah GoPro Hero 9 ya. Ini nilai 5 karena itu bisa horizon lock. Jadi linear tapi horizon lock gitu. Jadinya nggak akan belok-belok. Sama halnya dengan Insta360 dan GoPro Hero Max. Jadinya kalau kalian perlunya kamera yang nggak mau belok-belok muter, belok-belok ke samping gitu, horizonnya ngelock, pakailah 3 kamera ini. Berikutnya adalah lensa yang bisa ditukar. Karena kalau kita pakai action kamera itu pas kan kita pakainya agak jorok tuh. Jadi kita bisa banting-banting atau bisa nabrak-nabrak. Pergantian lensa ini faktor yang lumayan penting gitu. Ya seperti GoPro Hero 7. Ini lensanya bisa diganti nih. Ini bisa dilihat saya udah boncel-boncel nih ujungnya nih. Enggak semua action kamera bisa diganti. Jadi yang bisa diganti adalah 6, 7, 8 nggak bisa. 9 bisa lagi tuh, mantap tuh. GoPro Hero Max nggak bisa, itu saya pernah scratch dan untung saya dulu ambil asuransi jadinya digantiin full. Terus ini Insta360 menurut saya yes and no karena dia nggak bisa ganti lensa doang tapi bisa ganti modulnya. Jadi kalau misalnya ini ke scratch ya gantinya ini aja gitu kan, nggak murah, ini sekitar 4 juta, cuma ya daripada nggak sama sekali, mendingan daripada GoPro Max yang kalau misalnya ini scratch ya udah artinya itu udah harus pensiun. Nah terus juga Osmo Action bisa diganti juga tuh, jadinya kalau misalnya nabrak-nabrak sering scratch bisa diganti. Kalau misalnya kalian ceroboh itu bagus, cocok. Terus berikutnya adalah RSGO compatibility. Nah ini yang saya bilang tadi, RSGO Real Steady Go. Ini adalah program yang sering dipakai oleh para FPV drone pilot ya untuk menstabilin image-nya. Yang bisa tentunya adalah GoPro biasanya, dan GoPro pun nggak semuanya bisa. Paling sering dipakai adalah GoPro Hero 6 karena itu yang paling murah ya. Ini saya kletek nih GoPro Hero 6 nih. Ini kan ada, ini adalah lensanya, ini adalah boardnya. Di rumahnya dicopot semua untuk ditaruh di drone. Jadi 6 bagus untuk RSGO, 7 kurang cocok, GoPro Hero 8 bagus, 9 harusnya sih bagus karena RSGO baru dibeli oleh GoPro. Itu jadinya menurut saya sih kalau misalnya stabilization software yang paling bagus daripada Hypersmooth lah, daripada Flow State, daripada yang manapun, menurut saya sih RSGO udah paling juara sih. Jadinya yang bisa hanya GoPro aja tuh, dan GoPro Max juga menurut setahu saya nggak bisa, nggak pernah denger sih orang pakai GoPro Max untuk di RSGO. Jadinya kalau keperluan adalah RSGO, GoPro Hero 6, 8, atau 9. Kemudian max resolusi. Nah ini kembali lagi kita kegunaan untuk apa? Apakah untuk sosmed, untuk profesional, atau untuk iseng-iseng aja gitu ya kan? Kalau misalnya untuk sosmed, Instagram, YouTube itu sih semua kamera di sini udah melebihi dari cukup ya kan? GoPro Hero 6 aja udah bisa 4K, 7 bisa 4K, 8 bisa 4K, 9 ini bisa 5K malahan. Mantep, single lens ya. Kalau Insta360 One R dan GoPro Max itu bisa 5,7K. Tapi 5,7K itu adalah dual lens. Jadi ini tambah ini ya, kiri dan kanan. Ada sini lensa dan sini lensa. Totalnya 5,7K. Jadinya kalau misalnya kita belah dan kita lihat ya 5,7K dibagi 2 gitu. Satu lensanya ini sekitar ya 3K lah, nggak nyampe 3K ya kan gitu. Jadinya kalau misalnya kita mencari the best footage dari single lens
pastinya GoPro Hero 9 itu juaranya. Kemudian ukuran baterai. Nah, ini adalah hal yang penting juga ya, ukuran baterai. GoPro Hero 6, 7, dan 8 semuanya bisa tuker-tukeran baterainya. Mereka ukurannya ada 1220. Jadinya kalau misalnya punya GoPro Hero 6 bisa tuker sama 8, bisa 7 juga bisa. Jadi kita bisa punya spare 5 buat tiga-tiganya gitu. Tapi di 9 ini dia mulai mengganti baterainya, dia gedein baterainya. Jadi 1720 mAh. Ini good and bad ya. Ini naik sih sekitar 30%. Kalau misalnya GoPro Hero 8, 7 itu saya bisa pakai sekitar 45 menit continuous recording. Mungkin ini bisa dapat 1,5 jam, 1 jam 20 menit lah. Karena dia ukuran baterainya lebih besar. Kalau GoPro Max itu sekitar 1600. Setahu saya itu paling juga cuma tahan 1 jam ya, karena lumayan boros itu. Kalau misalnya Insta360 ini menarik karena dia punya baterai ini seperti ini, merah modular gini, karena kan kameranya itu ditempel di sini. Nah, jadinya ini baterainya kita bisa beli yang lebih besar, yang warna hitam gitu. Jadinya kalau standar ini ukurannya adalah 1190 mAh. Kalau misalnya kita upgrade ke yang hitam itu di 2380, which is 2 kali lipatnya. Jadinya kalau ini 40 menit itu mungkin bisa 1,5 jam, bisa 2 jam gitu. Itu udah more than enough sih kalau menurut saya sih. Atau kalau misalnya kita beli dapat yang standar nih, kita dapat habis itu kita beli yang hitam aja. Itu buat seharian dari hitam ganti ke yang merah ini itu udah cukup banget gitu kalau untuk syuting seharian menurut saya ya. Next kita akan bahas mengenai weight. Nah, mungkin untuk beberapa dari kalian weight ini nggak gitu penting ya, karena ini bedanya sekitar paling gede itu paling 40 gram lah antara satu sama lain. Tapi kalau untuk FPV pilot ini sangat-sangat penting gitu, karena setiap gram lumayan kerasa ketika terbang. Jadinya yang paling ringan tentunya adalah GoPro Hero 6 dan 7. Mereka mirip-mirip lah di 116 gram. Berikutnya nggak gitu jauh adalah Insta360 One R, tentunya dengan standar yang ini ya. Kalau kamera only sekitar 121 gram. Osmo Action dan GoPro Hero 8 juga mirip-mirip lah, 120-an gram juga. Kalau misalnya mau freestyle paling ringan ya GoPro Hero 7 udah paling enak. Kalau misalnya di-upgrade ke GoPro Hero 8 pun masih beda sekitar 10 graman, masih oke lah. Nah, menurut saya yang jauh bedanya adalah GoPro Max ya, yang gede kotak gini, dan GoPro Hero 9 ini di 159 gram. Ini berat banget guys ya. Ukurannya jadi beda sih sama GoPro Hero 8 sih, lebih tebal, lumayan berat sih kalau untuk di FPV drone. Tapi untuk kita vlogging atau kita action kamera kemana-mana mungkin nggak gitu signifikan dibandingkan dengan action kamera yang lain. Oke guys, jadi kira-kira begitu untuk overview hari ini ya. Kita bisa lihat dari tabel ini, menurut kalian yang penting yang mana gitu loh, karena tiap orang keperluannya beda-beda nih. Mungkin saya bisa kasih conclusion kalau misalnya GoPro Hero 6 itu cocok untuk cinematic budget, ambillah GoPro Hero 6. Berikutnya adalah GoPro Hero 7 itu cocoknya untuk freestyle FPV. Kalau untuk vlogging masih oke sih, hyperspeednya udah oke gitu. Sebenarnya semua action cam yang saya list hari ini tuh udah oke stabilisasinya untuk vlogging atau untuk keperluan kalian lah. Jadi nggak akan getar parah gitu. Jadi GoPro Hero 7 itu lebih cocok untuk freestyler FPV karena bakal sering nabrak-nabrak dan dia punya stabilisasi juga nggak gitu agresif banget gitu. GoPro Hero 8. Nah, kalau udah terlanjur GoPro Hero 8 itu nasib, karena GoPro Hero 9 ini menurut saya adalah upgrade segalanya GoPro Hero 8 yang nggak ada. Jadi GoPro Hero 8 ini lensanya nggak bisa ditukar guys. Jadi kalau buat action terus lensanya retak, aduh pusing deh itu deh. Jadinya kalau belum beli GoPro Hero 8 jangan beli dulu, mendingan GoPro Hero 9 tunggu aja. Kalau kalian butuhnya adalah best of the best, jadi saya butuh the best action camera with the best resolution, with the best quality, pastinya GoPro Hero 9 sekarang adalah king gitu, karena bisa 5K. Itu nggak ada lagi sih action cam yang bisa 5K sekarang ini ya. Kalau misalnya Sultan ya kan, harga itu nggak peduli lah harga berapapun, yang penting gue dapet image quality yang paling bagus, ya itu GoPro Hero 9 deh. Kalau misalnya saya sih, menurut saya sih lebih worth it Insta360 One R ya, karena Insta360 One R dengan harga yang mirip kita bisa dapat 360 dan 4K modular lah. Juga dia ada front facing kamera, habis itu juga baterainya gede juga, bisa last long juga itu baterai gitu. Jadinya kalau kita ngomongin harga lebih worth it yang mana sih? Pastinya lebih worth it
Insta360 One R dengan harga yang sama. Kalau buat vlogging, juaranya adalah Osmo Action karena itu harganya yang paling bersahabat ya. Dia ada lensa di depan, harganya yang paling murah. Oke guys, semoga kalian suka dengan konten hari ini. GoPro Hero 9 udah keluar, menurut kalian bagaimana? Please let me know, udah beli apa aja action kameranya. Semoga belum kebeli GoPro Hero 8 karena GoPro Hero 8 itu completely replaced by GoPro Hero 9 menurut saya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Thank you guys for watching. See you next time. Bye-bye. Problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The vote and affection, I summon and dumb it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems.